Dugaan jika Marsyanda mengidap bipolar disorder sepertinya bukanlah sebuah isapan jempol belaka. Pasalnya dalam sidang lanjutan perceraian Marsyanda dengan Ben Kasyafani di Pengadilan Agama Jakarta Pusat kemarin, Ben membawa ibu kandungnya serta mantan manajer Marsyanda yang dianggap mengetahui soal kondisi kejiwaan Caca. Tidak hanya itu saja, Ben juga mendatangkan dokter jiwa sebagai saksi ahli, pemerhati anak Seto Mulyadi, dan juga sejumlah obat-obatan yang kabarnya pernah dikonsumsi oleh Caca sebagai barang bukti. Lantas, akankah itu semua bisa merubah keputusan hakim soal hak asuh anak yang akan diberikan kepada Ben Kasyafani? Satu mamanya Ben, kedua istri mantan manajernya Caca, satu lagi ahli kejiwaan, satu lagi Kak Seto psikologi anak. Kalau mama Ben sama istri pernah, Caca sendiri bilang bahwa dia memang gangguan bipolar. Istri sebelum kontrak sama Caca udah bilang, saya gangguan bipolar, saya dari keluarga broken home, apakah kamu tetap mau jadi manajer saya? Istri bilang tetap mau. Kalau mamahnya Ben pernah ngobrol karena motivator itu kan mamahnya bareng sama Caca supaya bisa dia ngajar di 10 kota. Dan dia juga bicara soal bipolar dengan mamahnya Ben. Kalau ahli kejiwaan, kita kan buktinya ada 41 bukti yang kita ajukan di sini. Salah satunya ada obat dari Dharma Wangsa, itu ada dokter tadi kita kasih tunjuk ini obat apa, ini adalah obat bipolar. Ya aku sih sebenarnya hanya kan namanya gugatan berarti kan kita digugat, kita kan posisi di sini sebagai tergugat, namanya tergugat pasti ada gugatan yang masuk, ada dalil-dalil yang digugatkan kepada kita. Posisi aku di sini sekarang yang jelas membuktikan gugatan yang menurut aku tidak seperti itu dan kita menolak gugatan tersebut. Dan selebihnya sih lebih banyak ya kita mengungkapkan fakta-fakta aja sih. Selama proses ini berlangsung, selama inti-inti masalah dari perceraian ini terjadi, ya itu yang kita ungkapkan gitu. Dan semuanya adalah fakta. Keberanian Ben mengungkap fakta soal penyakit istrinya itu rupanya mendapat sanggahan tegas dari kuasa hukum Marsyanda. Namun benarkah jika kesaksian dokter jiwa dan pemerhati anak Seto Mulyadi memberi sinyal jika Ben lah yang akan berhak menjadi pengasuh Sienna Amera Kasyafani lantaran meragukan kejiwaan Marsyanda yang naik turun? Pada prinsip ya dalam bersidang itu siapa yang membuktikan dia yang mendalilkan. Begitu kalau dia memang mendalilkan bahwa penggugat ada bipolar ya silakan saja, Anda mendalilkan silakan, tapi you harus buktikan begitu. Tadi tidak ada rekam medis, satu tidak ada rekam medis, kedua saksi tidak ada yang melihat langsung gitu, tidak ada yang mengalami langsung, ketiga masalah ahli adalah ahli kesehatan jiwa, dia menjelaskan mengenai bipolar secara umumnya, you bisa cek di Wikipedia juga ada gitu kira-kira. Tapi pertanyaan sederhana, emang ahlinya pernah periksa? Pernah diberikan, nih ahli, ada rekam medis Marsyanda begini, kira-kira pendapat ahli dari rekam medis ini apa? Kira itu baru relevan, begitu loh kira-kira. Obat itu tidak valid lah gitu. Sekarang gini, kita harus berbicara menurut hukum lah kira-kira begitu. Saya hanya mengacu undang-undang praktek kedokteran, itu saja kalau you mau bilang sakit, karena saya juga orang hukum gitu kan. Jadi kalau kita berbicara tentang medis, kita harus pasti dan valid begitu. Dan yang uniknya pada gangguan bipolar itu ada episode normal, episode yang tenang, tanpa gejala apapun. Pada episode panik itu seseorang mengalami energinya itu sepertinya tidak ada habis-habisnya. Aktivitas apapun dilakukan, baik itu bisa sosial, bisa pekerjaan, termasuk juga aktivitas seksual. Bicaranya bisa panjang, bisa sampai 30 menit tanpa putus. Juga kemudian topiknya bisa berganti-ganti demikian cepat. Diminta pendapat ikut siapa, maka saya sarankan adalah ikut pihak orang tua yang dalam kondisi cakap secara hukum, artinya tempat tinggalnya jelas, tidak berpindah-pindah. Jika Anda menanyakan apakah Marsyanda mempunyai tempat tinggal, ya ada Mas, sudah pasti. Tetapi mengapa masyarakat tidak perlu tahu? Mengapa masyarakat tidak tahu? Itu kan masalah publikasi Mas, gitu. Kami buktikan ada alamatnya ada, kan gitu. Dibersakan seperti apa dan Caca pun tahu bahwa ya paling sejauh ini situasi yang sekarang ini ya Sienna paling baik sama.
Hakim memang belum mengetuk palunya, namun upaya band untuk bisa merawat sang buah hati tinggal selangkah lagi. Bahkan kabarnya sebagai bukti dan jaminan jika kondisi band lebih baik dari Marshanda, Komisi Perlindungan Anak Indonesia akan memeriksa kondisi kejiwaan band. Lantas, siapkah Ben Kasyafani jika harus melewati semua prosedur tersebut? Di band gitu. Siap banget, siap. Kalau di Caca kan katanya dia sudah tidak mungkin kan Caca sakit kata pihak KPI. Mungkin band akan diperiksa dulu sama KPI nanti. Ya kita lihat nanti ya, kita jalani aja, maksudnya ya kita sebagai warga negara kita jalani aja prosesnya. Hak asuh anak itu tadi 2 ahli sudah menjelaskan, 2 saksi biasa sudah menjelaskan. Jadi lebih pantas kalau diserahkan kepada band. Jadi bagaimana kita bisa menyimpulkan bahwa itu ditujukan kepada seseorang, begitu? Karena ahlinya sendiri pun mengatakan saya berbicara secara umum. Kini usaha Marshanda untuk bisa membawa putri kecilnya berada dalam dekapannya sepertinya makin terjepit. Terlebih soal kehadiran pria bernama Reynold Effendi yang berprofesi sebagai musisi yang kabarnya adalah pihak ketiga yang hadir di dalam rumah tangga Ben dan Caca yang juga sudah sampai ke telinga majelis hakim. Lantas benarkah jika Marshanda dan tim kuasa hukumnya memiliki jurus baru yang akan membebaskan Marshanda dari semua tudingan itu? Dan benarkah jika ada hubungan spesial di antara Caca dan Reynold? Soal pihak ketiga tadi yang Reynold. Ya ada satu. Ya memang ada soal pihak ketiga yang juga kita Mantan gitaris lainnya. Iya, memang sebenarnya sudah cukup lama, tapi memang kita lebih banyak ini porsinya di waktu yang tepat. Di situ memang sekarang memang saatnya seperti yang saya sudah bilang kemarin, ada beberapa hal yang memang lebih baik yang kita jelaskan di tempat yang lebih tepat ya. Salah satunya adalah ya pengadilan pastinya. Pihak ketiga itu di Komisi Perlindungan Anak itu di KPI itu ada disebut bahwa si Marshanda tidak akan mengajak anaknya bermain musik dengan R. Jadi sebetulnya kesepakatan antara band dan Marshanda itu udah ada R, orang ketiga. Benar-benar pure hubungan kerja. Gitu. Ada gosip-gosip kayak gini juga saya nggak ngerti, innalillahi banget buat saya, tapi ya memang benar-benar hubungan kerja nih. Komunikasi itu hanya pada saat proses pembuatan lagu sampai launching, hanya itu aja gitu, proses ke situ aja gitu. Selebihnya sampai sekarang pun komunikasi memang nggak komunikasian gitu, karena memang hanya sebatas hubungan kerja, itu aja yang saya jaga bener itu. Pasangan kekasih Donita dan Adi Nugroho mantap menuju pelaminan yang akan digelar pada tanggal 6 September mendatang. Selain itu, benarkah jika pedangdut Dewi Persik diam-diam sudah melepaskan status jandanya? Temukan kisah sesaat lagi hanya di Celeb On Cam.